Shalom, kembali lagi di Sapaan Harian GKJ Manahan. Ibu bapak dan saudara-saudari, mari sebelum kita masuk di dalam sapaan yang Tuhan berikan kepada kita menyiapkan hati kita, pikiran kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami hingga detik hari ini. Kami bersyukur dan kami berbahagia. Kiranya firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudari, sapaan harian pada hari ini di dalam Lukas 11 ayat 28. Demikian. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Judul sapaan pada hari ini adalah siapa yang berbahagia? Siapa? Pertanyaan yang ada pada judul, jika ditanyakan dalam ujian, akan mudah untuk dijawab. Tetapi cobalah kalau pertanyaannya sedikit diedit menjadi yakinkah kita kalau mendengarkan firman Allah dan memeliharanya, maka kita akan bahagia? Maka jawabannya adalah antara yakin dan tidak yakin. Jawabannya sungguh bergantung pada apa definisi bahagia. Bahagia menurut siapa? Ambil positifnya saja. Bahwa ukuran kebahagiaan itu sungguh personal. Setiap orang bisa punya ukuran yang berbeda. Kebahagiaan itu relatif. Benarkah demikian? Ayat yang direnungkan pada hari ini dalam Alkitab memang diberi judul, siapa yang berbahagia? Yang diambil begitu saja sebagai judul renungan hari ini. Dalam perikop ini dinyatakan bagaimana Lukas menghubungkan perkataan Yesus dengan teriakan seorang wanita yang terharu, menjadi sangat bersemangat setelah menikmati karya-karya Yesus yang luar biasa. Sikap terharu dan bersemangat itu lalu dikaitkan dengan kebahagiaan orang tuanya, khususnya ibunya yang telah mengandungnya. Bagi Yesus, kebahagiaan bukan terletak di situ saja, bukan pada hubungan kekeluargaan atau menikmati karya-karya yang besar. Namun, kebahagiaan seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang besar yang dapat dinikmati secara langsung. Contohnya, misalnya gaji besar, nilai tinggi, kesuksesan, dan lain sebagainya. Intinya hal besar yang menguntungkan diri, apalagi jika lalu dapat digunakan untuk kesombongan diri, lalu merendahkan orang lain. Menikmati hal-hal besar tidak keliru. Bukankah karya Tuhan memang sudah besar? Letak persoalannya adalah para kenikmatan yang diperoleh dari hal besar itu menjadi alasan kebahagiaan. Ketika tidak ada kenikmatan karena hal besar, maka kebahagiaan tidak ada. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kebahagiaan bukan terletak pada hal-hal yang besar yang harus diperoleh. Tuhan mengingatkan bahwa kebahagiaan terletak pada firman Allah. Firman Allah yang merupakan hal yang terbesar yang boleh dinikmati oleh semua manusia. Firman Allah itu hidup. Firman itu bukan hanya kumpulan huruf-huruf yang ada di dalam Alkitab. Harta benda dapat hancur. Nama baik
dapat dilupakan. Tetapi firman Allah itu tetap. Maka dari itu Yesus mengatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Sehingga jelas sekali bahwa orang akan berbahagia ketika mendengarkan firman Allah, bukan lainnya, serta memelihara firman itu. Memelihara tentunya bukan hanya mengingat saja, tetapi juga dipupuk dan dilakukan, dilaksanakan di dalam kehidupan. Maka dari itu, marilah kita mendasari hidup kita dengan firman Tuhan yang hidup. Carilah kebahagiaan itu di dalam firman Tuhan, firman Allah. Maka kita akan dihidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam Tuhan. Tuhan memberkati di dalam kehidupan kita.